dengan kebijakan rekening pemblokiran rekening dorman ini serta dampaknya terhadap nasabah alias konsumen bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi. Selamat sore Pak Tulus. Pak Tulus, beragam reaksi muncul di media sosial terkait dengan kebijakan pemblokiran rekening dorman ini. Bagaimana kemudian FKBI melihat hal ini? Apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen di sektor keuangan? Ya, tentu saja ini ada dua perspektif saya kira ya. Kalau perspektifnya yang diklaim oleh PPATK tentu sebenarnya spiritnya adalah untuk melindungi masyarakat. Tadi dikatakan itu karena kan dari sekian puluh ribu itu diduga disalahgunakan baik untuk narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain saya melihat dengan data yang ada di lapangan itu bisa jadi bahwa apa yang dilakukan PPATK juga merugikan konsumen karena kemudian rekening dorman yang diblokir itu kemudian ketika akan dijadikan transaksi bagi konsumen kemudian tidak bisa dan kemudian diduga ada sampai ibunya tidak tertolong dan meninggal dunia karena tidak bisa membayar rumah sakit. Nah ini yang menurut saya PPATK kurang cermat ya. Karena apa? Karena harusnya punya deteksi yang terukur kira-kira yang betul-betul dorman itu yang mana dan kira-kira yang masih digunakan oleh konsumen atau nasabah itu yang mana sehingga tidak menimbulkan satu sengkarut di lapangan ketika akan digunakan oleh konsumen atau nasabah. Karena kan kalau diberitakan di media itu kan dikatakan dorman kalau kurun waktu antara 3 bulan sampai 1 tahun. Nah kalau 3 bulan kan terlalu pendek ya, bahkan 1 tahun pun mungkin terlalu pendek, tapi kalau 10 tahun barangkali itu ada dimensi rasionalitasnya karena kemudian sudah terlalu lama kalau dia tidak digunakan atau dorman tersebut. Tapi kalau 3 bulan sampai 1 tahun itu masih terlalu pendek untuk dikategorikan sebagai dorman. Saya kira begitu. Nah kemudian ini yang saya kira perlu kecermatan yang luar biasa hingga tidak menimbulkan satu masalah bagi konsumen yang kemudian ketika akan menggunakan justru tertahan dan itu dalam kondisi sangat urgent. Oke, Pak Tulus, dalam kasus ini PPATK disebut sudah memblokir sebanyak 31 juta rekening yang dengan nilai total ada 6 triliun rupiah begitu. Berdasarkan sepengetahuan Anda, bagaimana kemudian bank-bank ini menetapkan status rekening dorman yang kemudian diputuskan untuk diblokir tersebut? Dengan adanya langkah pemblokiran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah oleh pihak PPATK, Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini juga sebagai pengekangan terhadap hak konsumen, Pak Tulus? Ya sebenarnya berdasarkan undang-undang perbankan ya, rekening nasabah itu kan sebuah rekening yang rahasia. Siapapun tidak boleh mengutak-atik ya, dan itu hanya kepentingan dari nasabah kecuali atas perintah aparat penegak hukum, dalam ini adalah pengadilan atau pihak kepolisian untuk keperluan penyidikan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika PPATK menyisir sejumlah rekening yang diduga bermasalah, itu harusnya punya data yang akurat, kira-kira rekening mana yang memang itu diduga kuat akan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang melanggar hukum. Ya. Tapi kalau kemudian di lapangan terjadi kasus di mana ada banyak konsumen yang bertransaksi kemudian tidak bisa dan itu sangat urgent, ini kan menunjukkan ada ketidakcermatan PPATK dalam mendeteksi mana rekening yang dorman dan mana yang tidak. Dan ini saya katakan untuk pelanggaran hukum bahkan pelanggaran regulasi ketika rekening akun bank milik nasabah tidak bisa digunakan karena ada pemblokiran padahal itu bukan rekening yang bermasalah. Oke, jadi menurut Anda apa yang seharusnya diambil oleh pihak bank ataupun juga lembaga seperti PPATK jika menemukan rekening yang tidak aktif seperti itu? Apakah ini perlu diberikan notifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen atau seperti apa menurut Anda? Ya, pertama tingkat akurasinya harus tinggi dalam mendeteksi apakah itu memang betul-betul dorman atau tidak sehingga tidak menimbulkan satu salah blokir ya. Dan kemudian sebaiknya memang ada pemberitahuan kepada nasabah ketika rekening itu dianggap bermasalah atau diduga bermasalah. Kan bank punya nomor telepon nasabah kan, dan itu bisa dihubungi dengan cepat kalau memang dianggap sudah terlalu lama nganggur
dan dianggap sebagai satu persoalan yang mungkin disalahgunakan untuk keperluan kriminal gitu. Jadi saya kira jangan sampai niat baik itu justru kemudian menyusahkan masyarakat. Ini yang saya kira tidak boleh terjadi, dan saya kira kalau kemudian PPATK membuka kembali memang terus dilakukan, dan kemudian juga harus ada tindakan proaktif dari pihak perbankan untuk memberitahukan kepada nasabah dengan sistem early warning, sehingga masyarakat pun punya kesadaran untuk melakukan rechecking terhadap rekeningnya gitu. Iya, membahas terkait dengan PPATK yang membuka kembali rekening setelah diblokir ini, ada informasi bahwasannya PPATK sudah melakukan pembukaan kembali rekening yang sebelumnya sudah diblokir. Ada 24 juta rekening nasabah yang sudah dibuka kembali. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini mencerminkan lemahnya komunikasi terkait dengan kebijakan kepada masyarakat? Seperti apa, Pak Tulus? Ya, dengan kejadian kemudian PPATK membuka kembali, ini kan artinya tingkat akurasi yang dilakukan PPATK dalam memblokir rekening itu kan masih diragukan. Ya, karena kalau memang itu akurat, presisi, seharusnya tidak terjadi. Kalau memang itu upaya untuk memblokir itu sudah didukung dengan data kuat, ya, dan di lapangan tidak terjadi adanya masalah ketika nasabah ingin bertransaksi ternyata sudah diblokir padahal itu sangat urgent dan bukan rekening yang dormant gitu. Nah, inilah kemudian yang tadi saya katakan skema dari pihak PPATK di dalam melakukan blokir itu masih ternyata kurang akurat dan masih menimbulkan satu masalah di lapangan. Oke. Sejauh ini Pak Tulus, apakah sudah ada laporan yang diterima oleh FKBI dari para nasabah yang terdampak dari kebijakan ini? Ya, kalau kita lihat di media sosial dan itu datanya cukup akurat, saya kira ini masalah itu cukup banyak, dan terjadi banyak lagi yang tidak melaporkan. Ini lebih berbahaya lagi gitu, karena kalau ketika tidak melaporkan, baik itu lewat lembaga konsumen atau lewat media sosial, itu dianggap itu tidak masalah. Sehingga masyarakat, kami mengajak pada masyarakat seluruh agar melaporkan kalau kemudian rekeningnya diblokir atau rekeningnya dianggap bermasalah padahal tidak bermasalah. Di cepat-cepat melaporkan agar kemudian bisa bertransaksi dengan baik, dan kita dorong agar PPATK lebih komunikatif, lebih akurat di dalam upaya memblokir milik nasabah. Dan kalau memang ini jadi sebuah tindakan yang dianggap tidak perlu, ya jangan dipaksakan gitu. Jangan sampai kebijakan ini berubah karena ada tekanan publik atau kemudian setelah dipanggil presiden. Oke. Lantas kemudian apakah FKBI berencana untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan PPATK ini yang dinilai melanggar HAM? Ya, kita monitor dulu, dan saya kira kalau lihat tadi respon dari PPATK dan juga presiden sudah mendengar, saya kira ini sebuah upaya yang sudah responsif dari pihak pemerintah, khususnya presiden dan juga PPATK. Ya, jangan sampai timbul banyak korban, kemudian tidak ada respon, itu baru kita nanti pertimbangkan untuk melakukan gugatan atau hal-hal lain pada pihak perbankan juga dan juga PPATK itu sendiri. Karena ini kan sumbernya juga dari pihak bank, ya. Oke, baik. Jadi menurut Anda apa yang menjadi rekomendasi Anda kepada PPATK, pihak bank untuk nantinya lebih akurat dan juga lebih bisa menjembatani apa yang kemudian dibutuhkan dan saat ini dilakukan oleh masyarakat agar nantinya niat baik untuk memberantas terkait dengan misalnya saja ini kan goalsnya untuk mencegah rekening disalahgunakan judi online misalnya. Seperti apa Pak Tulus menurut Anda? Ya, pertama tadi bahwa pihak perbankan harus melakukan tindakan-tindakan preventif dengan melakukan komunikasi ulang kepada pihak nasabah untuk menyampaikan rekeningnya agar konsumen juga proaktif di dalam menyampaikan itu kepada pihak bank dan melakukan transaksi ataupun akan menutup secara mandiri gitu, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari atau pada saat menggunakan transaksi. Dan kemudian saya kira PPATK juga harus lebih presisi dan melakukan audit ulang dalam mendefinisikan nasabah itu rekening dormant atau tidak.
Baik, terima kasih Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi sudah bersedia berbincang di Ya, Berita Satu Sore dan selamat kembali beraktivitas Pak Tulus. terima kasih, Mas.